Halo, Assalamualaikum adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada hari ini kita akan belajar materi letak dan luas Indonesia. Silahkan disimak ya. Adakah di antara kalian yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar peta tertua yang dibuat oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Oke, itu tadi penjelasan tentang peta tertua yang ada di dunia. Sekarang, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan peta? Hayo, ada yang tahu? Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Oleh karena itu, kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusun. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, skala peta, tanda orientasi, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta yaitu Peta Penggunaan Lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lainnya. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Artinya, objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000, yang artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Sedangkan skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Komponen yang ketiga adalah tanda orientasi. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta.
Komponen peta yang selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan yang lainnya. Misalnya, lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Sedangkan gunung api diberi simbol bentuk segitiga. Berikut adalah contoh dari simbol titik. Simbol yang selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Contohnya, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Berikut adalah contoh dari simbol garis. Selanjutnya adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru, sedangkan jalan diberi warna merah. Untuk warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Berikut adalah contoh dari simbol warna. Yang terakhir adalah simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah dapat digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Berikut adalah contoh dari simbol area. Komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Berikut adalah gambar garis koordinat pada suatu peta. Komponen peta yang selanjutnya adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Berikut adalah contoh dari inset. Komponen peta yang selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Berikut adalah contoh dari legenda. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta.
Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Berikut adalah contoh dari sumber peta. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan materi letak dan luas Indonesia dengan poin pembahasan yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.